Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini saya akan coba membahas kuis terakhir ya, yang strategi dynamic programming. Nah, ada satu pertanyaan terkait coin change problem, di mana banyak sekali yang nanya gitu ya, kenapa kok pecahannya, pilihan pecahannya itu harus begitu gitu, maksudnya nggak boleh. Kayak ini misalnya ya, contoh yang tertulis di sini, yang terlihat di sini, itu kan problemnya adalah bagaimana caranya saya ingin menukar 5 gitu ya, kebutuhan saya itu $5 misalnya. Nah, kemudian pecahan yang saya punya itu adalah ini pecahan 1, pecahan 2, pecahan 3, kemudian pecahan 4 gitu ya. Nah, bagaimana caranya saya dapat menukar $5 tadi dengan pecahan seminimal mungkin gitu. Nah, sebenarnya karena ini kan kasusnya mudah sekali ya, sedikit gitu ya. Sebenarnya kita bisa tahu, oh ya kalau nggak 14 berarti kan 23 gitu kan ya. Nah, tapi misalnya ini kan jawabannya 14 nih. Nah, itu saya tidak memberikan nilai full gitu karena sebenarnya jawaban yang benarnya, yang benar-benar tepatnya itu adalah 23 gitu. Loh, kenapa begitu gitu? Padahal kan 14 sama 23 ya sama aja gitu ya, sama-sama 5 dan dia sama-sama hanya butuh 2 keping gitu. Oke. Gini. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya dalam kondisi real memang ya benar bisa-bisa aja gitu ya. Cuman kan kita sekarang sedang berbicara tentang algoritma, strategi algoritma gitu ya. Jadi kita harus mengikuti algoritmanya gitu. Karena kita tidak akan bekerja dengan persoalan yang sedikit seperti ini gitu ya. Dalam kenyataannya kan kita nggak bisa lihat pakai mata gitu ya. Jadi ya kita butuh satu algoritma tertentu supaya tidak manual kita yang mengerjakan, tapi biar aja mesin yang ngerjain gitu ya, komputer yang ngerjain gitu. Nah, makanya pasti jadi kita ini kayak seperti compiler yang berusaha berpikir seperti terstruktur seperti komputer gitu. Jadi tidak bisa. Kalau manusia kan pinter ya, jadi kadang-kadang bisa A, kadang-kadang bisa B gitu ya. Kalau komputer ya algoritmanya begitu ya dia ikuti seperti itu gitu. Jadi tidak secara kreatif kemudian mengganti kombinasinya gitu. Oke. Jadi sebelum saya menerangkan ini, kita balik dulu, kita mundur dulu sedikit tentang bagaimana sih algoritma ketika mengenerate table ini gitu. Kan itu ada algoritmanya ya. Maksudnya kita isi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu kan nggak ngasal gitu ya, tapi kan ada algoritma yang diikuti. Nah, sebenarnya saya sudah sempat membuat satu video sebelum ini gitu ya, yang tentang coin change. Jadi ada yang video yang kedua yang ada formula umumnya. Nah, kita mengikuti formula itu sebenarnya gitu ya. Algoritmanya mengikuti itu gitu ya. Jadi ketika kita mengisi misalnya ini I gitu ya. Kita beri nama I yang sebelah sini K gitu ya. Kemudian ini nama array 2 dimensinya A. Maka ketika kita mengisi sel-sel ini gitu ya, sel-sel yang ini, sel-sel yang ini gitu ya, itu berarti kan saya mengisi baris keberapa, kolom keberapa gitu ya. Nah, ini kan ada formulanya gitu ya. Kalau yang masih bingung, silakan disimak dulu di bagian agak akhir di video tentang coin change yang bagian kedua itu yang ada formula. Jadi ketika kita mengenerate ini gitu ya, tabel ini, kita kan mengikuti satu formula atau algoritma tertentu gitu ya. Ya, kira-kira gitu ya secara ringkasnya ketika kita mau misalnya mengisi apa ya? Misalnya ngisi ini deh ya. Yang mana ya? Yang ini deh ya, yang ini nih. Oke, ya saya mau ngisi ini gitu ya. Yaitu ketika I-nya misalnya ini 3 gitu ya. Kemudian K-nya misalnya 1 gitu ya, 3,1 gitu ya. Kenapa sih kok yang ditulis kok 1 sih gitu, bukan yang lainnya gitu. Kenapa sih kok 1? Nah, itu sebenarnya kan ada pilihannya gitu. Ada pilihannya apa? Pilihannya adalah sebenarnya AIK itu akan diisi dengan mencari minimum antara apa? Antara solusi yang sebelumnya gitu ya, previous solution dibandingkan dengan current solution. Kenapa kok ada previous solution, ada current solution sih gitu? Kok ada solusi sebelumnya dan ada solusi sekarang sih gitu?
tiap barisnya itu kan menunjukkan penambahan jenis keping, jenis pecahan kan sebenarnya. Jadi ketika di posisi sini ya, di baris pertama, itu maka apa ya, keping yang kita punya, keping koin yang kita punya, pecahan yang kita punya itu hanya pecahan satu saja gitu. Kan gitu ya. Iya nggak? Nah sementara jadi ketika saya punya pecahan satu, kemudian ditanya, oke, kalau kebutuhan saya $1 gitu ya, maka berapa keping yang saya butuhkan? Kemudian kalau kebutuhan saya $2, berapa keping yang saya butuhkan? Kalau kebutuhan saya $4, berapa keping yang saya butuhkan? 4 itu. Kenapa? Karena yang kita miliki baru pecahan satu saja gitu. Ya, yang di meja, anggap aja ada meja gitu ya. Di atas mejanya itu kita cuma punya keping satu aja gitu. Di baris pertama kita cuma punya satu kantong gitu ya, yang isinya banyak. Yang isinya cuma pecahan satu aja. Kan gitu ya, ini tabel itu menunjukkan itu. Gitu. Nah kemudian di baris kedua, itu kan saya tambah gitu. Pecahannya jadi lebih banyak, jadi lebih variatif. Gitu. Karena apa? Karena ada pecahan satu, ada pecahan dua nih sekarang gitu. Kalau pas kita berbicara di baris kedua nih ya, gitu kan. Di baris kedua saya punya pecahan satu dan saya punya pecahan dua gitu. Itulah yang menyebabkan kenapa gitu ya, ketika kebutuhan saya adalah $2, itu saya bisa cuma satu keping aja gitu. Ambilnya satu koin aja. Padahal kan sebelumnya 2 koin ya. Kenapa sebelumnya 2 koin? Karena sebelumnya saya cuma punya pecahan satu saja gitu. Tapi ketika saya berada di baris kedua, di step selanjutnya, saya punya pecahan yang lain gitu. Saya punya pecahan dua nih sekarang ya. Alih-alih saya pakai 2 buah pecahan satu, yang mendingan saya pakai 1 buah pecahan dua doang kan gitu. Oke, itu adalah cara kita mengenerate itu. Nah, balik lagi ke formula yang ini. Oke, balik lagi ke formula yang ini. Maka ketika yang ditanya adalah nih ya, ketika yang saya tanya adalah ini gitu ya. Previous solution-nya apa sih? Previous solution-nya kan yang di atas ini kan ya. Oke. Jadi kan ini kan saya ada di baris ketiga nih. Ketika saya ada di baris ketiga, berarti saya punya satu kantong pecahan yang lain lagi nih. Si pecahan 3 kan ya, kalau di baris ketiga sini kan ya. Jadi kan ini yang saya highlight kuning. Kenapa dia kok satu gitu maksudnya? Oke. Nah saya lihat nih previous solution-nya apa sih gitu. Previous solution itu apa? Previous solution itu ada solusi ketika pecahannya itu cuma ada 1 sama 2 kan ya. Previous solution-nya kan dia cuma punya 2 ini gitu. Oke, 3 itu kan baru muncul sekarang gitu ya. Oh ternyata waktu pecahannya itu cuma ada 1 sama 2, ternyata dia solusinya itu 1 keping gitu. Gitu loh. Oke, jadi previous solutionnya 1. Gitu. Nah current solutionnya apa? Current solutionnya, oke sekarang saya punya 1, 2, 3 nih gitu. Kebutuhan saya $1. Berarti saya pakai previous solution atau bisa ganti nih gitu. Kalau current solution itu artinya saya pakai keping yang baru ya. Keping yang baru kan $3. Nah, saya kan nggak akan pakai current solution kan ya. Kenapa? Karena ya nggak ngaruh gitu. Orang saya butuhnya cuma satu kok. Jadi ada dan tiada si keping pecahan 3 tuh nggak ngaruh buat solusi saya. Jadi maka ini si A51 ini gitu ya, A31 ini itu jawabannya saya mengambil dari previous solution. Kira seperti itu. Oke. Ya, jadi bukan dari current solution. Nah, sekarang saya cari yang misalnya dia ngambilnya dari yang current solution gitu ya, bukan yang previous solution. Misalnya yang mana ya? Oke, misalnya yang ini deh, yang 4. Atau yang mana ya? Sebenarnya ini aja deh, yang ini. Yang ini. Supaya sama-sama baris ketiga ya. Oke. Sekarang berarti saya carinya A di baris ketiga, kolom ke-5 gitu ya. Jadi kebutuhan saya $5 sekarang. Oke. Nah, sama seperti tadi, ini isinya adalah minimum dari previous solution atau current solution. Previous solution-nya apa? Previous solution-nya adalah 3. Artinya 3 keping. Previous solution itu adalah ketika pecahan saya cuma punya satu kantong pecahan 1 dan satu kantong pecahan 2. Kalau kebutuhan saya 5, katanya saya butuh 3 keping gitu. Nih, previous solution-nya 3 keping. Gitu. Berarti kan kita sebenarnya bisa nebak, oh berarti 2, 2, 1 gitu kan ya, karena 3 keping.
Berarti ini 3 keping gitu. Saya akan cari minimum dari 3 keping yang previous solution atau yang current solution. Current solution ini apa? Ini loh, kita punya kantong baru, yaitu kantong pecahan 3 gitu. Bisa dipakai nggak sih gitu? Nah, saya cobain gitu. Cobain dong kalau pakai 3 gitu. Bisa nggak? Jadi saya pakai 1 keping, saya ambil keping si 3 ini gitu ya, yang baru gitu ya, saya pakai gitu ya di current solution saya. Kemudian saya kan saya butuhnya kan $5 kan ya. Jadi kalau dipakai cuma $3 masih kurang gitu. Makanya saya mundur 3 kali gitu. Karena saya sebenarnya masih butuh $2 lagi gitu kan ya. Saya masih butuh $2 lagi. Maka saya mundur 3 gitu. Jadi sebenarnya kan yang kebutuhan saya kan 5 gitu. Terus saya ambil 3 pecahan 3, maka 1 2 3 itu ya. Makanya sekarang saya pengen cari nih gitu. Kalau misalnya kebutuhan saya $2, yang optimalnya apa sih gitu. Jadi saya cari di baris yang sama kalau ini ya. Karena coin change ini bisa lebih dari 1 gitu ya. Si kepingnya gitu ya, bisa duplicate. Nah, kalau kalian lihat ini kan oke, saya kasih aja. Nah, maka katanya solusi optimalnya itu 1 keping gitu. Di sisi ini sebenarnya saya nggak perlu tahu dia keping yang mana gitu. Tapi katanya kalau saya butuh $2 lagi, itu cukup 1 keping aja gitu. Cukup 1 keping aja gitu. Nah, berarti kan 1 keping 3 sama 1 keping koin, saya nggak tahu pecahan apa gitu ya, tidak perlu saya pikirkan sekarang gitu ya. Maka kan ini jadinya totalnya 2 keping gitu kan ya. Ya, ini keping ya, ini juga keping gitu. 1 keping katanya nih, dia cuma butuh 1 keping, jadi cuma 1 aja, satu koin gitu. Isinya apa saya nggak perlu tahu sekarang, tapi yang jelas saya cuma butuh, ternyata cuma butuh 2 keping gitu. Berarti kalau dilihat kan lebih kecil yang mana, lebih sedikit yang mana, lebih sedikit, lebih minimum yang current solution kan, makanya di sini saya pakailah current solution. Oke. Nah, sekarang satu lagi, yaitu kalau tadi kan berarti kan yang previous solution-nya ketika yang ini tadi saya memang tidak bisa pakai current solution gitu karena pecahannya kan 3 gitu, padahal saya cuma butuhnya $1 ya iyalah nggak akan kepake. Nah, sekarang kita coba yang sama-sama 2 gitu, misalnya ini ya, yang bawahnya nih, kan dia sebenarnya bisa pakai. Oke, yang ini ya, saya cari yang ungu itu ya. Oke, berarti A4 berapa tuh? 45 ya. Nah, ini kan sama nih harusnya ya. Minimum dari previous solution. Previous solution yang mana? Yang ini kan. Previous solution adalah ketika saya cuma punya pecahan 1, 2, 3 yang tadi kita kerjakan barusan. Kan ini 2 keping gitu. Nah, atau saya akan mau mencoba solusi baru nih. Gitu. Solusi baru adalah yang ini 4. Ya, jadi sebenarnya ini nambah nih, ada 1 kantong lagi yang pecahannya 4 gitu. Coba kalau pakai 4 gitu. Nah, ketika kita pakai 4, ya cobain aja gitu ya. Saya pakai keping 4. Maka ini kan saya masih harus ada lagi nih gitu ya. Saya butuh $1 lagi gitu ya. Nggak tahu nih nanti bakalan jadi berapa keping gitu ceritanya gitu ya. Walaupun kalau sih udah jelas kelihatan gitu ya. Tapi misalnya saya kan nggak tahu gitu ya. Maka saya mundur, tadi kan posisinya di 5, saya mundur 4 karena saya pakai pecahan yang 4 gitu. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti saya ada di kebutuhan saya adalah sekarang tinggal $1 gitu. Nah, kalian tinggal lihat aja ketika kebutuhan saya $1, maka optimal solusinya berapa keping yang saya bisa dapatkan gitu ya solusinya. Maka barisnya sama ya sama yang tadi ya, berarti yang ini gitu. Nih, yang ini gitu, 1. Ya. Berarti ternyata untuk memenuhi kebutuhan 1 keping ini katanya optimalnya 1 keping aja. Sekali lagi saya tidak perlu tahu itu apa gitu. Nah, berarti kan ini totalnya berapa? Totalnya 2 keping juga kan ya? Nah, algoritmanya ketika 2 keping seperti ini, itu pilih, karena sama, maka saya tidak akan mengubah solusi saya. Jadi saya ambil aja previous solution-nya gitu. Formulanya begitu. Nanti akan saya perlihatkan, loh Bu, saya bisa dong, misalnya gini ya, saya bisa dong bikin algoritma, saya bikin formula baru supaya
yang saya pilih walaupun misalnya sama gitu ya, previous solution sama current solution itu jawabannya sama, maka yang saya pilih adalah yang current solution aja gitu. Mungkin bisa gitu ya, tapi nanti jadinya kalian harus mengubah lagi algoritma ketika tadi ditanya keping mana yang berarti keping mana dong gitu ya, keping berarti pecahan apa saja dong yang dipakai untuk menukar kebutuhan saya tadi gitu. Itu nanti jadi berubah lagi gitu ya. Jadi nggak jadi maksudnya harus konsisten gitu ketika kita pilih. Jadi nggak bisa kadang-kadang ya, misalnya maksudnya tidak bisa di satu kasus ini saya kadang-kadang pilih previous solution gitu. Kalau misalnya ininya sama gitu ya, misalnya previous solution sama dengan current solution gitu ya. Kadang-kadang saya pilihnya previous solution, kadang-kadang saya pilihnya current solution gitu, nggak boleh kan ya. Jadi nggak boleh. Jadi harus kalau misalnya previous solution sama dengan current solution, maka mana yang mau dipakai? Yang previous solution atau current solution? Kita harus memutuskan ketika kita buat algoritma gitu kan ya. Ya. Jadi kalau kalian lihat misalnya di sini ya, ketika dia tidak kalau dalam kasus ini ya, ini current solution-nya juga kan sama-sama sebenarnya sama-sama satu gitu ya. Nah itu saya pilih previous solution gitu, nggak bisa pilih current solution sebenarnya. Kenapa? Karena saya nggak bisa pakai pecahan itu. Ini kita lihat ya. Pokoknya intinya gitulah ya. Jadi gini, ketika kita membuat algoritma kita harus konsisten. Ya, jadi beda sama manusia. Kalau manusia kan kadang kalau lagi moodnya lagi baik gitu ya, misalnya dia pengennya apa gitu. Kalau lagi moodnya nggak bagus, saya pilih yang lain lagi gitu untuk kasus yang sama gitu ya. Nah kalau algoritma nggak bisa gitu. Untuk kasus yang sama tadi yaitu kasusnya if misalnya previous solutionnya itu sama dengan current solution, maka kita harus tentukan mau pilih yang mana gitu ya. Nah dalam kasus ini formula yang kita pakai adalah kita pilihnya yang previous solution, jadi tidak diganti. Kita hanya mengganti kalau memang lebih kecil gitu. Algoritmanya kan gitu ya, mirip sama algoritma atau misalnya find max, find min, itu kan kita tuh sebenarnya malas ngeganti kan. Jadi by default komputer ini kalau nggak usah ganti, jadi gini, kalau nggak usah ganti, kalau bisa nggak ganti, mendingan nggak ganti kan, karena kerjaannya kan loadnya jadi lebih rendah kan, iya nggak? Kalau terpaksa aja ganti itu, gitu. Karena ganti itu adalah suatu proses kan yang harus dikerjakan, kayak find max gitu ya. Kalau misalnya selama dia masih sama gitu ya nggak usah diganti, maksimumnya yang sebelumnya aja gitu, kan gitu. Kalau dia ternyata ada yang lebih besar baru diganti kan gitu. Kalau sama mah nggak usah ganti gitu. Jadi ini juga gitu. Jadi previous solution, current solution. Selama previous solutionnya masih sama dengan current solution, selama current solution itu masih sama dengan previous solution, maka saya akan pakai solusi yang sebelumnya pasti. Saya tidak akan pakai yang baru gitu, ngapain gitu, orang sama aja gitu, sama efisiennya. Oke. Kenapa saya cerita itu gitu ya? Oke, saya akan jawab yang ini. Yang lanjut ya. Kalau gitu, kenapa kok jawabannya 23 bukan 14? Kenapa 14 itu dianggap tidak kurang tepat gitu ya? Jadi gini, jawabannya kan pasti yang ini kan ya, karena kita cari yang ini yang paling yang kanan bawah gitu ya. Saya kasih kotak hijau deh. Itu solusinya gitu ya. Ternyata untuk mendapatkan memenuhi kebutuhan saya yang $5, kemudian pecahan yang tersedia adalah 1, 2, 3, 4, itu ternyata saya hanya butuh 2 koin gitu. Nah, pertanyaannya adalah koin apa saja kah itu? Bukan gitu. Caranya gimana kemarin? Caranya adalah saya harus melihat misalnya ini. Ketika solusinya 2, saya tuh harus bertanya-tanya gitu. Oh, dia itu 2 keping. Oke, jadi gini ya. Sebenarnya kan solusinya kan berarti ada 2 keping. Nah, saya kan mau tanya ini pecahannya apa? Nah, ketika di titik ini berangkatnya kan dari sini. Kita harus tanya, saya itu jadi 2 keping itu apakah karena ada pecahan 4, ini kan yang sebaris ya, jadi yang ditanya yang sebaris dulu. 2 keping ini apakah termasuk keping 4 gitu loh pertanyaannya. Oke. Jawabannya yes or no gitu. Gimana cara tahunya? Cara tahunya adalah saya ngecek ke previous solution gitu.
Kalau previous solutionnya sama dengan current solution, previous solutionnya apa? 2 kan ini. Oke, saya tulis previous solutionnya, saya highlight lah ya. Saya highlight ungu nih previous solutionnya. Yang current solutionnya saya highlight kuning nih. Current solutionnya 2 gitu. Apakah current solution itu ada, si 2 itu, gara-gara saya memasukkan koin pecahan 4 gitu. Karena yang sebaris di sini kan 4. Atau sebenarnya ini gara-gara saya nyontek, sebenarnya saya nyontek previous solution gitu. Coba deh dicek previous solutionnya sama nggak jawabannya. Ternyata sama gitu. Nah, kalau sampai jawabannya sama, maka gitu ya, berdasarkan algoritmanya, kita bilang 2 itu bukan karena ada pecahan 4. Karena sebelum ada pecahan 4 juga, dia udah 2 gitu loh. Nggak berubah solusinya gitu. Jadi artinya ada 4 tuh sebenarnya nggak berguna gitu. Karena solusinya sama aja, sama-sama 2 gitu. Jadi nggak ada 4 juga nggak apa-apa gitu. Sama-sama saya bisa mendapatkan jumlah koin yang minimal. Ya, kecuali kalau yang di highlight kuning itu 1 gitu. Maka keberadaan 4 jadi penting gitu, karena gara-gara dia makanya jadi bisa lebih efisien. Kalau ini kan nggak ngaruh. Current solution itu ternyata sama dengan previous solution. Makanya sebenarnya 4 itu saya nggak butuh. Gitu ya. Maka karena saya nengok ke atas ternyata previous solutionnya sama, maka saya cek lagi gitu. Saya, berarti gara-gara koin 3 dong, koin pecahan 3 dong. Oh ya belum tentu gitu. Saya harus cek lagi previous solutionnya. Jangan-jangan yang di highlight ungu itu juga dia nyontek dari previous solutionnya gitu. Previous solutionnya yang mana ya? Yang sebelumnya ini gitu. Sama nggak? Oh ternyata beda gitu. Ternyata previous solutionnya itu 3. Sementara yang tertulis di highlight yang ungu itu sekarang adalah 2 gitu. Artinya apa? Lebih efisien kan? Berarti kemarin tuh gitu ya, bukan kemarin, sebelumnya ketika saya mengisi tabel ini, dia pasti milihnya current solution, bukan previous solution gitu. Karena kan lebih minimal, lebih kecil, lebih sedikit. Oke, berarti keberadaan keping 3 ini jadi ngaruh gitu. Karena gara-gara ada keping 3 makanya dia berubah jadi 2 gitu kan ya. Kalau sebelumnya itu 3 gitu. Maka kita bisa tahu nih, berarti yang ini keping 3 nih. Karena gara-gara dia jadi 2. Oke. Nah kan tadi total kebutuhan saya kan 5 kan ya. Berarti di sini kan masih ada kebutuhan $2 lagi gitu ya. Maka sama seperti tadi sebenarnya kita mundur 3. Jadi sesuai dengan ini aja. Kita kan posisinya di 5, berarti saya mundur 3. 1, 2, 3. Maka saya ada di sini. Masih berada di baris yang sama ya. Kenapa saya masih berada di baris yang sama? Karena ininya bisa lebih dari 1 gitu. Saya bisa misalnya 3 sama 3 gitu kan ya. Jadi beda sama knapsack. Kalau knapsack caranya mirip seperti ini, tapi dia ketika mundur dia langsung ke atas gitu, ke baris yang di atasnya. Kenapa? Karena kalau di knapsack asumsinya barangnya tidak mungkin duplikat gitu kan ya. Kalau ini kan bisa duplikat, satu kantong pecahan 3, satu kantong itu kan 3-nya itu kan bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 10 gitu ya. Oke. Jadi saya akan pindah jadi saya setelah mundur, saya akan mendarat di baris yang sama gitu. Nah, sekarang kita lihat nih. Oke, saya kasih warna yang lain deh ya. Kita mendarat di yang saya highlight biru ini. Nah, katanya berarti kan ya kebutuhan kita kan tinggal 2 nih. Katanya ketika kebutuhan kita 2, solusi optimalnya yang paling minimum kepingnya itu solusinya adalah 1. 1 keping. 1 keping aja gitu. Cocok kan ya? Ternyata benar nih 1 keping aja. Cuman kan masalahnya saya nggak tahu nih apa kepingnya gitu. Nah sekarang kita lihat, ternyata 1 keping aja yang saya butuhkan. Nah 1 keping ini apakah gara-gara 3 gitu? Kan gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Ini kalau pakai tadi ya, kalau saya nggak ngecek ke atas gitu ya, nanti jadi ngaco nih yang di sininya gitu. Ketika saya retrieve ketika saya mau ngambil keping apa, mau cari tahu keping apa gitu, pecahan apa yang saya pakai. Nah, kalau sekarang nih akan sama persis caranya seperti yang tadi sebelumnya yang kuning sama ungu ini gitu. Jadi ketika saya bertanya-tanya nih ya, di yang saya highlight biru nih, ternyata 1 keping butuhnya. Gara-gara 3 bukan sih gitu ya. Kan karena dia ada di baris yang ini kan ya. Gara-gara 3 bukan sih kan gitu kan pertanyaannya.
oh nggak tahu gitu ya. Berarti kita harus cek dulu previous solution-nya. Jangan-jangan ini nih jawabannya nyontek dari previous solution gitu. Saya ngambil jawaban dari previous solution. Terus kita lihat kan ke atas. Oh, ternyata benar. Previous solution ini ternyata satu juga gitu. Artinya apa? Artinya di sini keping tiganya nggak ngaruh. Gitu. Keping tiganya nggak ngaruh. Karena previous solution-nya juga udah efisien, udah satu, cuma satu. Jadi ada dan tiadanya keping tiga ketika kebutuhan saya adalah $2 ini, 2 gitu sisanya, itu nggak dibutuhkan gitu keping tiga. Oke, jadi saya ke atas nih ya. Saya jadi yang pink deh. Sini gitu. Oh, berarti gara-gara keping 2 dong gitu ya, gara-gara pecahan 2 dong gitu ya. Nah, sama seperti tadi belum tentu juga gitu. Seperti biasa saya harus ngecek ke previous solution-nya gitu. Jangan-jangan previous solution-nya sama efisiennya sama saya. Gitu. Ketika kita lihat previous solution, ternyata jawabannya 2. 2 kan lebih banyak gitu ya. Artinya saya current solution-nya lebih efisien. Karena current solution-nya lebih efisien, maka saya bisa tahu bahwa pasti si pecahan 2 ini berpengaruh terhadap efisiensi tadi. Gitu. Gara-gara ada 2 nih, gara-gara ada tambahan 2, pecahan 2 jadi variatif, maka saya jadi bisa cuma 1 poin. Gitu. Nah, karena sebelumnya 2. Gitu. Begitu. Berarti ini kita bisa tulis 2. Gitu. Oke. Nah, kita walaupun kita udah tahu ini sebenarnya udah bisa berhenti gitu ya, karena sudah pas gitu ya 5. Tapi kita bisa lanjutkan algoritma ini supaya konsisten dengan yang sebelumnya ya. Jadi ketika kita 2 gitu ya, berarti kebutuhan kita kan jadi 0 sekarang kan ya. Nah, sama seperti tadi yang 2 ini mundur, jadinya mundur 2 gitu. Jadi dari posisi ini kita mundur 2 karena kita pakai poin 2 tadi kan yang pecahan 2. 1, 2. Kita mundur 2 kemana? Tadi kan kita ada di baris yang ini ya. Nanti kita di sini gitu sekarang posisinya. Di sini saya kasih warna oranye. Posisinya di situ gitu. Oke, jadi satu baris. Nah, kalau mau dilanjutkan gitu ya. Kalau mau dilanjutkan lagi ya bisa. Jadi tadi pertanyaannya apakah oh ternyata gitu ya, ketika kebutuhan saya 0 gitu ya, ketika kebutuhan saya 0, itu ternyata jawaban optimalnya gitu ya, solusi optimalnya adalah 0 ini yang di-highlight orangnya. Oh, berarti kalau misalnya kepingnya 0, berarti ini si 2 dipakai dong gitu loh. Sama kan ya satu baris. Oh, nanti dulu, siapa tahu dia itu 0 gara-gara nyontek dari previous solution-nya gitu. Nah, kalau kalian lihat previous solution, oh iya benar, ternyata 0 gitu. Sama gitu, berarti ini dia pakai previous solution gitu. Oh, berarti kalau gitu pakai pecahan 1 dong gitu ya. Sama seperti tadi, tunggu dulu, kita harus cek sebelumnya lagi gitu kan ya. Jangan dia pakai previous solution gitu sama seperti tadi. Makanya pas ketika dia cek ke atas lagi, oh iya benar, ternyata sama-sama 0 gitu ya. Nah itu udah mentok ya, udah nggak bisa, saya udah nggak bisa ke atas lagi, itu udah posisinya udah baris ke 0, sudah dibariskan 0, jadi udah nggak bisa minus lagi gitu. Ya, maka saya tahu ketika ada di posisi sini, oh berarti ini dong pecahannya pecahan 0 gitu, pecahan 0 kan artinya nggak ada gitu ya. Jadi karena tidak ada pecahan 0, maka saya dapat solusinya ya ini. Gitu. Atau sebenarnya ya tadi ya algoritmanya kita bisa cut ketika jumlah ini sudah ketika kebutuhannya sudah 0, berarti sebenarnya saya bisa berhenti aja sih. Oke, kira-kira itu kenapa jawabannya itu tidak tepat kalau kita 1/4, walaupun kalau secara kenyataan gitu ya, secara real itu kan sebenarnya 1/4 tuh ya bisa memenuhi juga untuk kebutuhan $5 gitu. Tapi jadinya nggak ngikutin algoritmanya gitu. Kalau misalnya ya, saya coba jawabnya 1/4 ya misalnya. Oke, itu jadi begini. Berarti tadi jawabannya yang mana? Ini kan ya, jawabannya 2 keping gitu. Jadi saya pengen tahu nih 2 kepingnya apa saja gitu. Dan misalnya ketika 2 keping sini, oh 2 keping nih. Berarti gimana? Kalau saya ambilnya 4, pecahan 4 gitu ya. Artinya saya langsung ambil di sini kan ya. Oh 2 nih, berarti saya ambil saya 4 gitu. Kan gitu kan jadinya.
Padahal kan belum tentu gitu. Ada kasus di mana misalnya gimana ya? Eh, susah nih kalau ini saya butuh sih ya. Coba misalnya kasus yang enggak ini ya, yang oke, misalnya saya potong nih kasus ini. Kasusnya misalnya saya potong segini. Oke. Nah, sebentar. Oke. Jadi nggak berlaku kalau gini nih ya. Misalnya kasusnya gini. Oke. Nah, misalnya kasusnya begini. Jadi kebutuhan saya itu cuma $3 aja gitu. Jadi saya cuma butuh $3 gitu. Berapa sih? Misalnya saya butuh $3. Mau dong berapa sih minimum pecahan yang bisa saya bawa gitu misalnya. Kalau misalnya saya punya pecahan satu, sekantong pecahan satu, saya punya sekantong pecahan dua, pecahan tiga, sama pecahan empat. Saya kebutuhannya cuma $3 aja kan berarti tabelnya jadi begini. Ya. Nah, kemudian saya isi kan, nah isinya kan begini gitu kan sama ya. Maka kan solusinya yang ini kan ya. Oh ternyata kalau saya butuh kebutuhan saya adalah $3, kemudian di meja saya punya pecahan 1, 2, 3, 4 masing-masing sekantong-sekantong gitu ya, saya nggak tahu berapa isinya gitu ya, pokoknya banyak gitu ya. Itu ternyata saya cuma butuh satu keping aja katanya. Kan solusinya cuma satu keping aja gitu. Udah minimal tuh gitu ya. Nah, oke, berarti gambar jangan gini, jadi misleading. Oke, karena kebutuhan saya $3, oke, berarti katanya saya cuma butuh satu keping. Oke, jadi keping apa gitu? Kan kita nggak bisa lihat gitu ya. Nah, tadi misalnya algoritmanya gimana? Oh, berarti satu, ya udah saya ambil aja. Nah, ini kan jadinya kalau algoritmanya begitu kan kayak tadi gitu. Jadi saya ngambil 4 gitu. Ini diisi 4. Nah, kan salah kan ya? Salah gitu, nggak boleh gitu ya. Kenapa? Orang saya kebutuhannya 3 kok gitu. Jadi algoritmanya kan harus sama gitu ya. Untuk semua kasus kan namanya juga algoritma jadi harus sama. Maka eh, apa namanya? Caranya ya seperti tadi gitu. Oh, jawabannya satu nih, berarti pakai keping 4 nggak sih gitu. Oh ternyata nggak pakai keping 4 gitu. Aku tahu sih nggak pakai keping 4 karena lihat nih, ini sama jawabannya dengan previous solutionnya gitu. Previous solutionnya satu, current solutionnya satu. Berarti ini sebenarnya saya pakai previous solution. Di mana si 4 ini sebenarnya nggak ngaruh. Ada dan tiadanya dia tuh nggak ngaruh. Toh sebelum dia ada, saya sudah dapat solusi optimal. Jadi 4 ini sebenarnya nggak ngaruh. Makanya saya nggak pakai 4. Oh berarti mungkin saya pakai 3 gitu. Mungkin gitu. Tapi sekali lagi sesuai dengan algoritmanya saya harus ngecek atasnya gitu kan ya, previous solution ya. Previous solutionnya ternyata apa? Oh ternyata 2. Maka saya lebih efisien, current solutionnya lebih efisien. Berarti memang keberadaan 3 itu membuat solusinya menjadi efisien. Maka dia jadi penting. Maka saya ambil nih 3 gitu. Tapi yang dipakai adalah 3. Sama seperti tadi gitu ya, kalau saya melanjutkan maka ini akan mundur 3, 1, 2, 3 gitu. Sedangkan udah ke 0. Nah, kalau udah ke 0 sebenarnya saya bisa langsung berhenti sih. Tapi kalau nggak mau berhenti ya tadi ya, ini berarti posisinya ada di sini gitu ya. Yang sebaris, kemudian saya harus cek, oh ternyata sama dengan previous solution, makanya ini nggak dipakai lagi gitu. Terus udah gitu, mungkin 2 dipakai, oh enggak, karena sama dengan previous solutionnya, ini nggak dipakai gitu. Oh mungkin 1, cek lagi, oh previous solutionnya ternyata sama, berarti ini nggak dipakai. Oh, udah mentok di sini gitu ya, pecahan 0, berarti yang dipakai kan pecahan 0, enggak gitu ya, enggak ada. Maka oh ini solusinya adalah kalau kebutuhan saya adalah $3, maka saya hanya butuh satu keping saja. Satu keping pecahan apa? Pecahan 3. Begitu kira-kira, mudah-mudahan bisa dipahami gitu ya, mengapa jawaban satu tadi yang 1,4 itu tidak diperbolehkan gitu ya, karena tidak sesuai dengan algoritmanya gitu. Kita tidak bisa buat algoritma yang di satu kasus, di satu instansiasi gitu ya, itu memilih yang A, di lain waktu dia memilih yang B, nggak boleh. Karena kan ini kasusnya sama ya, sama-sama coin change. Oke, sekian, mudah-mudahan dapat dipahami ya.